selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, kelas PWG 3A. Perkenalkan, nama saya Komara Drida, absen 13. Perkenalkan, nama saya Rosman Marin, nomor absen 15. Saya Fadila Dila Songko, nomor presensi 8. Saya Sayyida Pizara, nomor presensi 24. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu bahwa hampir semua aspek kehidupan modern bergantung pada listrik? Mulai dari penerangan rumah, pendinginan ruangan, hingga aktivitas rumah tangga lainnya ternyata membutuhkan listrik loh untuk kegiatan sehari-hari. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari PLN atau perusahaan listrik negara dan didistribusikan melalui suatu sistem yang disebut sistem tenaga listrik. Sistem ini terdiri dari beberapa tahap yang memastikan listrik dapat sampai ke rumah dengan aman dan efisien. Lalu selanjutnya ada komponen utama sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pembangkit listrik, yang kedua transmisi, dan yang ketiga distribusi. Ketiga bagian ini bekerja secara berkesinambungan untuk menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan listrik ke pelanggan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pembangkit listrik, antara lain PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang selanjutnya PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Dan untuk yang terakhir PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun sumber energinya berbeda, prinsip kerja semua pembangkit listrik pada dasarnya sama, yaitu mengubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau yang disebut dengan tegangan tinggi, dan 500 kV atau yang disebut dengan tegangan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUTT dan 500 kV atau SUTET atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop, karena tegangan listrik tersebut akan disalurkan dalam jarak yang relatif jauh, bahkan hingga ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang diantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan hukum daya sama dengan voltase kali arus? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas penambang kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTET, tegangan listrik tersebut ditransmisikan menuju gardu induk. Selanjutnya, peran gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik yang sebelumnya tinggi diturunkan kembali menggunakan transformator step down menjadi 20 kV. Tegangan ini disebut sebagai tegangan menengah yang lebih aman untuk didistribusikan ke wilayah perkotaan, perumahan, serta industri. Tak hanya itu, gardu induk juga memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi, tegangan, dan lokasi. Berdasarkan fungsi, gardu induk memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama, gardu induk transmisi, berfungsi untuk menyalurkan daya dari saluran transmisi ke daerah beban. Yang kedua, gardu induk distribusi, berfungsi untuk menyalurkan daya dari gardu induk transmisi ke konsumen. Yang ketiga, gardu induk penurun tegangan, berfungsi untuk menurunkan ketegangan dari saluran transmisi untuk disalurkan ke jaringan lainnya. Lalu, berdasarkan tegangan, gardu induk terbagi menjadi 4. Yang pertama, gardu induk tegangan ekstra tinggi dengan tegangan di atas 500 kV. Yang kedua, gardu induk tegangan tinggi dengan tegangan 110 kV hingga 500 kV.
Yang ketiga, gardu induk tegangan menengah dengan tegangan 20 kV hingga 110 kV. Dan yang terakhir, gardu induk tegangan rendah dengan tegangan di bawah 20 kV. Sementara itu, untuk lokasi, gardu induk terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gardu induk yang berada di lokasi yang lebih jauh dari pemukiman. Yang kedua, gardu induk yang menyalurkan listrik ke area kota besar dan industri. Dan yang ketiga, gardu induk yang mendistribusikan listrik langsung ke rumah dan ke kawasan kecil. Lalu selanjutnya ada tahap distribusi listrik. Distribusi ini menggunakan tiang beton 13 meter dengan berbagai jenis kabel penghantar seperti A3C, kabel tanpa kulit, A3CS, kabel dengan kulit, dan MVTIC, medium voltage twisted cable. Listrik kemudian mengalami proses step down terakhir di gardu distribusi, yang biasanya terpasang di tiap tegangan menengah TM. Setelah melewati gardu distribusi, tegangan listrik diturunkan menjadi 220 volt untuk rumah dengan sistem 1 fasa, 380 volt untuk rumah dengan sistem 3 fasa. Tegangan rendah ini disebut distribusi tegangan rendah (TR) dan disalurkan melalui tiang listrik 9 meter yang sering kita temui di sekitar lingkungan rumah. Kesimpulan dari seluruh materi yaitu listrik yang kita gunakan di rumah melewati beberapa tahap proses, mulai dari pembangkit, lalu ditransmisikan dengan menaikkan tegangan hingga 150 kV atau 500 kV untuk mengurangi kehilangan daya. Hingga di gardu induk, tegangan diturunkan ke 20.000 volt sebelum didistribusikan melalui jaringan hingga mencapai rumah tangga dengan tegangan 220 volt atau 1 fasa dan 380 volt atau 3 fasa. Setiap tahap dalam sistem tenaga listrik memiliki peran penting untuk memastikan listrik yang kita gunakan stabil, aman, dan efisien.